Kecil. Sebenarnya aku belum pernah nyoba nih, belum pernah mampir ke Kopi Kecil. Thank you banget narasumber yang sangat menarik di sore hari ini. Mungkin nanti dari moderator Mas Andre bisa menggali lebih dalam lagi obrolan kita sore hari ini dan perspektif yang berbeda. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi lah ya di sore hari ini. Iya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, antusias ingin ngedengerin webinar yang agak sedikit berbeda di sore hari ini. Ya, selamat berwebinar ya. Oke, terima kasih Mbak Rina. Oke. Tanpa berlama-lama kita ngobrol apa ya, profilnya dua pembicara ini dulu ya. Ini saya kenal nih, dua-duanya hebat. Orang-orang hebat di balik dari kopi dan furniture gitu ya. Saya bacain dulu profilnya Mbak Baby ya. Mbak Baby nama lengkapnya kan Octaviana Rombe ya. Jadi tapi panggilannya Mbak Baby ya, panggilannya Baby. Arsitek lulusan Unpar Parahyangan, kemudian CUA Washington DC, dosen Interior Design School of Design BINUS, kemudian serta founder Kopi Kecil ya Mbak ya, Indonesia Specialty Coffee, yang didirikan di Jogja dan beroperasi juga di Indonesia dan, nah ini yang keren nih, United Arab Emirates sebagai kafe dan roaster Indonesia pertama di Uni Emirat Arab. Iya. Benar ya Mbak ya. Bentar kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Terus kalau memang PPT-nya barengan berarti aku bacain profilnya Dennis Plummer sekalian ya. biar langsung nggak tektok-tektok lagi ya. Halo Mas Dennis, panggilnya Mas aja ya Mas ya. Bisa. Masih muda sekali kan. Ya. Masih muda kan? Masih muda ya, jangan panggil Pak lah ya. Mas Dennis Plummer. Mas Dennis Plummer ini lahir di Bonn, Jerman, kemudian menempuh pendidikan di University of Bonn, Germany, mengambilnya major ekonomi geografik, minorsnya adalah Economy and Asia Studies. Ya. Kemudian 2007 sempat sebagai kolaborasi dengan German International Corporation, itu membuat proyek tentang regional economic development ya, tentang value chain promotion of local enterprise dalam furniture sector. Kemudian 2012 sebagai manajer, dari 2012 sampai sekarang sebagai managing director of Santai Furniture. Santai Halftung Besereng itu sebenarnya apa ya? Limited edition ya? Yeah, it's like a limited company. Yeah, limited. Okay. Head of project dari Santai Furniture juga, dan sekarang dapat dikatakan sebagai founder ya, Mas Dennis ya, sebagai Santai Furniture. Oke, silakan tanpa berlama, boleh silakan Mbak Baby. Ya, boleh minta tolong Sar PPT-nya. Oh, lancar. Oke. Topik kita hari ini adalah living with coffee. Iya, betul. Ketika kita minum secangkir kopi, pernahkah kita membayangkan perjalanan yang panjang dari seteguk kopi? Kopi bukan hanya cairan coklat pekat, kopi tubruk, dan monokromnya, latte, es kopi susu, dan kawanannya, tapi adalah rangkaian panjang sebuah value chain, rantai kopi. Dan desainer, sadar nggak sadar, adalah ujung tombak dari penggerak perubahan. Nah, ini rantai kopi, ya. Kalau kita lihat, itu untuk bisa minum secangkir kopi, ada sekitar 10 proses yang akan kita lewati. Mulai dari growing, picking, processing, milling, roasting, packaging, shipping, grinding, brewing, dan drinking.
Dan di masing-masing rantai ini sendiri ada rantai-rantai kecil yang sangat rumit. Jadi kayak growing ada rantainya lagi dan itu sangat rumit. Picking ada rantainya lagi dan seterusnya. Sehingga kebayang ya kalau kita minum kopi itu adalah melewati 10 rantai kopi yang sangat complicated. Dan desainer ada di rantai terakhir. Jadi apabila kita bilang bahwa desainer adalah ujung tombak daripada rantai kopi, itu sangat benar ya. Jadi desainer ini adalah menciptakan bagaimana dia menciptakan atmosfer dari sebuah rantai kopi di dalam suatu wadah yang bisa kita sebut kafe, restoran, dan lain sebagainya. Dan bila sukses, dia akan menimbulkan efek domino yang berkelanjutan sampai dengan di farming level gitu. Lanjut, Sir. Bila kita bicara tentang komoditas, maka identitas itu menjadi sangat penting. Di kopi kecil, kita memberikan identitas kita secara hand simbolik gitu ya, kecil gitu. So it means kalau kita bilang bahwa kita kecil, kita selalu bilang is kecil gitu. Dan itu merepresentasikan banyak hal, yaitu mulai dari kedai kopi kita yang memang dimulai dari kecil banget di Yogyakarta yang hanya 20 meter persegi, sampai dengan biji kopi yang sangat kecil dan bervalue besar, serta petani-petani kecil yang berada di balik layar kopi kecil. Semuanya kecil gitu. Sehingga identitas itu dalam bisnis komoditas menjadi sangat penting. Sehingga bisa membedakan antara satu quality ke quality yang lain. Hanya dengan melihat suatu brand. Mas Den. Saya teruskan. Ya. Ya, jadi ide untuk bangun proyek atau perusahaan santai itu 2007 saya magang di Jogja dan tugas saya bantu promosi sektor mebel Jawa Tengah di beberapa pameran di Eropa, paling yang pameran IMM Cologne yang kota saya. Dan waktu itu saya belum tahu tentang Indonesia, tentang Central Java. Jadi saya datang ke Jogja dan Solo tanpa tahu tentang budaya dan bahasa dan apa-apa di Jawa Tengah. Nah, setelah 5-6 bulan tinggal di Jogja, saya ada rasaan hidup di Jogja, style, budaya, seperti apa. Terus waktu saya ikut produsen mebel dari Jawa Tengah di pameran di Cologne, saya rasa mereka sedikit kurang transportasi yang spesial dan yang indah dari budaya Jawa ke pasar di Eropa yang belum tahu tentang Jawa juga. Jadi setelah experience ini, saya sedikit frustasi atau sedih karena yang indahnya, yang cantik dari Jawa Tengah belum cukup bawa di dalam produk. Jadi ide saya untuk bangun santai, bawa yang benar-benar yang spesial dan cantik dari Jawa untuk di lifestyle di Eropa. Jadi step yang pertama waktu saya bangun proyek santai itu cari-cari ide bagaimana dengan corporate identity kita udah bisa bisa transportasi yang spesial dari Jawa ke klien yang di Eropa. Jadi untuk cari ide untuk nama, saya tadi pikir orang di Jogja, orang di Jawa Tengah lebih damai di dalam, jadi nggak langsung stres, nggak langsung marah, dan lebih bisa menikmati momennya, sedikit lebih pelan, tapi benar-benar menikmati. Jadi saya pikir nama santai pas dengan gaya hidup di Jogja atau Jawa Tengah, dengan konotasi yang baik.
Jadi kita damai, kita kuat, kita nggak langsung banyak emosi. Jadi bukan santai kita males, tapi konotasi yang baik. Oke, yang pertama untuk nama. Terus yang kedua, kalau lama-lama produk santai lebih terkenal di pasar di luar, kita jadi tambah tulisan Jogja, ya kita bisa bangsa produknya dari mana, dari Jogja. Untuk lama-lama nama Jogja juga lebih terkenal untuk kerajinan, untuk budaya, untuk produk yang spesial. Jadi kita ada tambahan Jogja di situ. Nah, terus untuk desain logo, kita jadi lihat kita ada banyak ide awalnya. Kita pikir, oke, kita kerja dengan kerajinan tradisional, jadi mungkin ada orang yang ukir, atau ada orang yang anyam, atau petan anyam. Tapi akhirnya kami pikir kita akan ada banyak kerajinan, tapi yang pas untuk seluruhnya itu Honotsoroku, karena itu sangat ekspresi seni Jawa. Jadi kita ambil ide logo dari Honotsoroku, tapi juga ada font yang kita udah bisa download yang inspirasi dari Honotsoroku, tapi saya rasa itu terlalu rame, jadi kami mulai dari nol dan coba mendesain yang dulu. Font baru. Ya. Terus untuk warnanya, saya pikir memang untuk Jawa Tengah banyak tone yang sangat earthy dan sering ada di batik dan di gedung-gedung ada warna coklat sedikit ke emas. Jadi akhirnya untuk logo kita pilih warna emas dari wax batiknya. Ya, ini untuk corporate identity. Terus next yang slide tadi. Nah, dan waktu di pameran di Jerman dengan produsen mebel dari Jawa Tengah, saya lihat yang mereka display adalah kira-kira dua style. Satu yang kontemporer, yang udah abstracted, kita suka desainnya, juga functional, tapi tidak ada cerita, tidak ada depth-nya. Jadi kalau klien atau visitor tanya, kenapa ini desain kontemporer Jawa, itu sedikit susah jawab, karena nggak ada inspirasi dari lokal atau nggak ada bahasa yang kita bisa trace back dari inspirasi Jawa. Nah, terus yang kedua, ada beberapa produsen yang masih presentasi mebel yang banyak ukiran, banyak warna, yang gampang jawab, oh kenapa ini dari Jawa, kenapa ini desain Jawa, tapi untuk abstraction dan timeless, dan kita tidak cepat bosan lihat detail-detailnya, di faktor itu kurang. Jadi yang intersection between truly Javanese dan kontemporer, saya tidak lihat di pameran itu, dan mungkin tidak hanya dari Jawa, tapi juga dari banyak negara lain. Ya, mungkin yang step intersection dari benar-benar inspirasi dari lokal, tapi stylenya cukup temporer, yang intersection yang masih kurang. Next. Nah, dan motivasi saya yang paling tengah di santai adalah selama saya masih belajar, saya banyak jalan-jalan di Southeast Asia, dan di mana-mana saya lihat development yang sama. Jadi kerajinan yang lama, style element yang lama, banyak yang tidak diteruskan atau tidak ada step inovasi biar jadi produk baru, produk kontemporer. Dan yang masih bisa kerajinan tradisional, banyak generasi yang sudah tua. Dan kalau kita ke toko-toko, banyak produk yang baru impor dari Cina atau pakai pakai machinery yang baru, tidak pakai yang kerajinan lama. Dan masalah besar, kalau kita tidak teruskan kerajinan yang lama dan style element yang lama, sektor itu lama-lama akan diberhentikan, tidak akan teruskan skills-nya, tidak akan teruskan ilmunya, dan dari situ banyak elemen dari budaya lokal jadi juga akan hilang.
lama-lama. Jadi karena untuk orang muda, jadi mereka udah pindah ke sektor yang lain, di service sektor yang gaji mungkin lebih tinggi, tidak mau kerja manual, tidak mau kerja duduk di lantai. Tapi dengan itu jadi elemen budaya yang akan hilang, walaupun itu yang benar-benar chance besar untuk pasar dunia, karena di pasar dunia semua kerajinan itu yang paling baru, yang paling belum kita tahu, itu yang paling kita penasaran. Nah, kalau ini hilang, unique selling proposition di Indonesia, di level lokal, di Jogja, atau juga di semua ASEAN lama-lama akan hilang. Jadi ini yang motivasi saya untuk bangun proyek Santai. Next. Ya. Nah, masuk ke 2017, balik ke 2017, seorang teman dari Abu Dhabi bertanya ke saya, baby can kopi kecil, can I bring kopi kecil to UAE? Dan itu sebenarnya sangat mengagetkan sekali gitu buat saya, karena at that time kopi kecil is really small coffee shop, bukan benar-benar bukan siapa-siapa. Kami hanya 20 meter persegi kedai kopi yang ada di Yogyakarta. Ini yang di tengah ini yang dengan kanopi abu-abu ini adalah kopi kecil pertama di Jogja. Dan ketika saya tanya kenapa harus kopi kecil, kenapa enggak yang lain gitu kan? Dia bilang because this small coffee shop benar-benar represent Indonesia. Dia bilang is a really warm coffee shop, but orang-orang yang ada di dalamnya dia bilang sangat expert banget gitu. Dan di kopi kecil memang kita mendesain benar-benar humble, benar-benar Jogja banget. Semua barang adalah menggunakan barang bekas dengan tempat yang kita memang biarkan supaya anak-anak yang mampir ke sana bisa meninggalkan sketsa-sketsa tangannya di dinding gitu ya, nempelin sketsa tangannya di dinding kayak di gambarin kanan atas ini. Udah gitu mereka bisa biasanya mereka juga menciptakan puisi-puisi dan menaruhnya di bar kita gitu. Dan jadi cafe shop yang kecil ini benar-benar poetik banget gitu ya, dan Jogja banget gitu, dan itu ternyata buat dia spesial banget. Jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata interior itu nggak mesti harus mewah gitu untuk bisa go internasional. Jadi kadang-kadang orang luar bisa lebih appreciate kehumblean Indonesia, kesederhanaan Indonesia dengan hal-hal kecil banget gitu. Sehingga pada saat waktu dia bertanya 2017 dan 2018 kita harus buka, benar-benar ini banget gitu. Buat saya benar-benar sesuatu yang luar biasa banget gitu. Karena when I saw all the pictures about Abu Dhabi gitu, tentang Abu Dhabi gitu, benar-benar itu kota yang sangat maju, yang benar-benar beda banget, dan aku belum pernah ke sana gitu. Jadi aku harus googling Abu Dhabi seperti apa sih gitu. Aku pengen tahu sebelum aku mempersiapkan desainku gitu. Sehingga banyak banget pemikiran gitu, sehingga sampai pada konklusi bahwa kedai kopiku yang kecil ini di Abu Dhabi ini harus mewakili 3 hal, yaitu Indonesia, Abu Dhabi, dan kopi kecil secara identitas. Dan di tengah inilah konsep kopi kecil akan kita kembangkan gitu, mempertemukan antara 3 hal besar, Indonesia, Abu Dhabi, dan identitas kopi kecil. Banyak hal yang kemudian bermain di otak saya,
salah satunya ya produknya Mas Dennis gitu. And then saya mau WhatsApp dia gitu, dan I really want your chair to be in my cafe because one konsepnya benar-benar Indonesia banget, dan dia berada di same place berada di tempat yang sama dengan kopi kecil, yaitu Yogyakarta. Dan dia mewakili contemporary dari Abu Dhabi gitu. Jadi saya benar-benar benar-benar bertanya ke Mas Dennis, can you really try hard gitu kan? At that time, ingat nggak Mas Dennis? Yeah. Bahwa aku pengen banget bangkunya dia ada di kopi kecil, sementara waktu yang aku kasih ke Mas Dennis hanya 1 bulan ya Mas Dennis. Ya mepet. Mepet. Gitu mulainya. Jadi paling tidak merepresent ya, Mbak ya. Santai Furniture merepresent Indonesia modern ya, untuk di Abu Dhabi. Oke. Next, Pak. Boleh saya tanya juga atau saya hanya boleh bicara soal santai? Boleh dong, kan ini kan acara obrolan santai. By Santai Furniture. Cuma penasaran, yang step pertama, orang dari Abu Dhabi tadi tahu soal kopi kecil dari mana? Orang benar ke Jogja atau dia cari online atau? No. Dia teman baik aku. Oh. Dia benar-benar maksudnya relasi, masih teman baik lah gitu. So dia benar-benar, tapi benar-benar itu kopi kecil benar-benar small coffee shop gitu. Buat aku it's not represent banget gitu. Tapi ternyata mereka bisa appreciate gitu untuk hal kecil yang kita lakukan dengan passion gitu. Betul. Gitu. Tapi ini emang tadi yang Bu Baby bilang, kalau teman di Abu Dhabi bilang kopi kecil benar-benar represent perasaan di Jogja, itu memang pikiran yang juga saya sering ada ya, bagaimana yang rasaan Jogja kita bisa masukin ke dalam desain. Karena yang benar-benar indah, ada yang sangat biasa dan sangat sederhana di Jogja, ya, bukan yang gedung baru atau keraton atau apa, tapi yang sangat-sangat simple, kita duduk di lantai menikmati teh, atau, ya, yang rasaan itu yang kita mau transportasi. Jadi baguslah orang di sana berani lihat, atau baik dia bisa lihat yang special di gaya hidup yang biasa di Jogja. Nggak usah mewah-mewah, tapi yang rasanya Jogja emang yang sedikit lebih yang sehari-hari ya, Mas Denny. Ya, itu yang special sebetulnya. Oke. Sangat itu banget ya, sangat tergelitik gitu ininya. Boleh kita nimbrung, Endre? Boleh Mbak. Ini kan kita ngobrol santai. Jadi jangan seminar resmi, kita nggak seminar resmi. Ya, sangat tergelitik sekali gitu. Bahwa ada yang bilang tadi coffee kecil yang sangat biasa gitu, yang nggak diprediksi gitu. Tapi mungkin ada nyawanya gitu, mungkin ya. Ada nyawanya di dalamnya yang mungkin yang lain orang nggak bisa dapetin kan, hal-hal kecil tadi ya, nggak bisa disamain dengan benar-benar kafe yang baru gitu, yang Dennis tadi bilang. Mungkin ini justru nih sehari-hari yang mungkin otentik kali ya, Dennis, Andre, original, yang benar-benar otentik, jadi punya berbicara sendiri gitu. Jadi si ruangan itu mungkin berbicara sendiri yang nggak bisa diikuti sama yang lain gitu. Aku salut. Makasih Mbak. Memang kopi kecil tuh benar-benar kalau ada teman-teman yang pernah ke sana tahulah gitu, bahwa interior kita benar-benar humble banget Mbak. Jadi bukan yang benar-benar jauh dari mewah gitu. Kita sewa 20 meter persegi dan lantainya itu masih teraso yang tua, yang benar-benar udah jelek gitu. Itu cuma kita sikatin gitu. Dan plafonnya benar-benar juga cuman bare gitu. Benar-benar jadi benar-benar apa adanya aja gitu. Ya.
Tapi itu bagus sih Mbak ya. Kalau aku bilang dari cerita bagaimana logo kopi kecil yang merepresent kecil itu dengan tangan, kemudian filosofinya, santai furniture juga bagaimana, font huruf tipografinya diambil dari Ono Coroko, terus kemudian bagaimana, maksudnya kadang-kala kan ini mungkin yang peserta juga, mungkin ada yang mahasiswa, harus bisa melihat gitu ya, yang hal-hal kayak seperti itu ya, kalau bikin konsep desain ya Mbak ya. Ya Mas Dev, ya. Jadi maksudnya jangan terjebak bahwa kalau Jawa udah pasti mainnya udah lari ke batik aja udah gitu. Padahal ada filosofi-filosofi lain gitu yang bisa diambil ya. Jadi hidup sehari-harian, terus kemudian santai furniture itu juga merepresent karakter Javanese people yang layback gitu ya, yang layback. Jogja nggak seperti Jakarta yang full stressful ya, stressful terus hectic gitu ya kan. Jadi cocok sih kalau saya bilang ya, saling melengkapi ya antara santai dan kopi kecil ya. Cuma satu pikiran lagi, habis itu saya lanjut ini. Karena yang dari semua tempat kota yang saya udah visit selama masih belajar, jadi memang paling suka balik ke Jogja terus, dan yang indah di Jogja ada banyak tempat yang super long grown. Jadi bukan tempat baru yang kita pilih interior yang paling asik dan semua baru, tapi itu rumah dari tahun 20. Nah, terus 40 pernah renovasi, jadi ada satu level warna yang corak dari 60 tahun lalu. Terus kursi apa aja masukin. Jadi long grown dan supernatural, dan yang feeling di banyak ruang-ruang seperti itu kita jadi sangat ringan dan sangat free. Kita tidak harus dress up, kita tidak harus sangat formal. Jadi kita banyak tempat di Jogja yang kita rasa artistik atau free, dan challenge-nya kalau tempat yang itu udah dari 20-30 tahun step by step, jadi ada rasaan seperti ini. Tapi challenge-nya kalau kita buka kafe baru, bagaimana kita bisa ada rasaan yang sama, yang tidak terlalu formal, tidak terlalu strict, yang kadang-kadang ada kafe yang semua putih dan sangat strict, jadi kita rasa kita nggak bisa benar-benar santai dan nggak bisa benar-benar natural. Jadi yang challenge kalau kita buka yang baru, bagaimana kita bisa ada tempat yang sederhana, yang orang bisa rasa free untuk main musik dikit. Jadi Bu Baby juga kasih gitar ya ke setiap kopi kecil. Nah, biar orang rasa lebih nyaman. Rasa homey ya. Ya. Karena, okay. Ada yang lucu lagi nih ya. Kalau di kopi kecil itu ada pintu masuk kita itu seperti pintu itu seperti kayak harus didorong ke kanan gitu. Jadi orang kalau mau masuk ke kopi kecil itu kayak bingung, pintu ini mau didorong atau mau digeser ke kanan atau ditarik gitu. Oh, ya? Nah, dan teman-teman dan barista-baristaku biasanya cuma ngeliatin dan tersenyum gitu dan nggak ngebantuin juga. Jadi kalau mereka akhirnya merasuk dan mereka bilang, kenapa sih nggak dibantuin gitu kan? Dari situ aku tahu kamu customer baru atau lama. Oh. Gitu. Itu ya statementnya ya. Ya itu jadi keakraban seperti itu yang membuat kedai kopi itu menjadi homey banget gitu. Ya betul. Jadi benar-benar merasa seperti, ya berarti kalau loyal customer berarti udah tahu ya posisinya harus ditarik. Ya, harus didorong ya. Gitu. Didorong. Gitu. Nah, mungkin untuk lanjut dengan slide ini, jadi yang tadi ya masih yang sebelumnya. Ya. Nah, yang challenge yang Bu Baby ada bawa rasaan Jogja ke Abu Dhabi, itu sedikit chance buat saya santai pasarkan ke luar negeri, tapi juga di dalam Indonesia. Nah, klien santai yang paling banyak adalah proyek di kota-kota yang besar, di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, kadang-kadang Bali. Mungkin Bali spesial ya, tapi yang kota tadi emang udah sangat maju.
dan gaya hidup sangat modern, dan mereka udah kangen dengan lifestyle yang dulu, kangen dengan rasaan kalau kita pulang kampung, lihat yang kuno-kuno dan natural di rumah eyang atau apa. Jadi chance untuk santai adalah bawa yang kuno Nostalgic. atau heritage ya, dari area yang sedikit lebih remote ke kota itu. Itu chance kita, dan itu kenapa beberapa klien udah beli santai, tapi ini juga challenge untuk saya. Jadi bagaimana seperti yang kita bilang tadi, bagaimana transportasi elemen-elemen gaya hidup di Jogja sama elemen-elemen yang orang di kota kangen. Jadi kita harus sangat abstrak apa yang dikangen, kenapa orang sering mampir ke Jogja untuk rasaan seperti apa atau pariwisata apa. Nah, itu yang core-nya kita coba masukin ke produk yang kita kirim ke kota. Itu untuk pasar domestik ya, pikiran santai. Next slide. Nah, untuk pasar yang di luar Indonesia, awalnya kita mulai jual cukup banyak ke Jerman. Nah, terus mulainya dari Indonesia cukup banyak pesanan, terus Singapura mulai, Malaysia mulai. Jadi beberapa bulan tahun lalu kita emang lebih fokus dulu untuk besarkan struktur di dalam Indonesia untuk produksi lebih lancar dan apa-apa. Tapi sekarang kita jadi mau lebih fokus lagi ke ekspor setelah COVID semoga udah turun. Nah, dan kalau kita bicara soal customer global, itu pikiran emang beda. Nah, kalau customer global, kalau dulu, kalau aku bicara sama teman dan apa, kita di Jerman sebetulnya sedikit bosan dengan desain Jerman atau desain Skandinavia, karena udah terlalu lama lihat yang mirip-mirip. Step inovasi sedikit kecil, oke, ada detail baru, mungkin ada inovasi dari teknis baru atau apa, tapi kalau kita lihat kursi baru 5 tahun lalu sama yang sekarang, step inovasi agak sedikit kecil dan pelan. Nah, yang saya sama teman dulu di Jerman paling penasaran kalau ada produk yang masuk dari area yang kita belum terlalu tahu ya, dari Polandia atau dari Azerbaijan atau dari mana, area yang kita belum terlalu familiar, dan di sana mungkin ada satu teknis untuk ukir, ada satu teknis untuk anyam, ada satu teknis untuk dye fabrics. Nah, kalau ada produk masuk ke pasar kita di Cologne, kita lihat dari area yang kita belum tahu, satu teknik atau material kita belum tahu, terus dikasih cerita belakang sedikit, proses seperti apa, orang di sana tinggal seperti apa, kita langsung sangat penasaran. Jadi booth-booth yang seperti itu, kita malah di sana setengah jam ditanya-tanya terus, lihat foto-foto terus. Jadi, karena yang menurut saya itu yang skills dan material yang sangat-sangat lokal, sangat belum terkenal, itu yang paling baru untuk pasar kita di Cologne atau di Milan atau di Paris. Jadi di sini saya tulis chance besar untuk yang belum kenal, yang kita belum tahu. Next. Jadi dia benar-benar otentik. Ada storytelling-nya juga ya. Ya. Dan saya pikir biar benar-benar ada yang baru, harusnya kita benar-benar jauh dan ke satu area yang kecil. Jadi jadi waktu itu saya diskusi lama dengan partner saya di Jerman, apakah kita jadi bilang kita kontemporer Indonesia atau kontemporer Jawa atau kontemporer Jogja. Dan ya akhirnya pilih Jawa jadi level yang cukup lokal, karena ya biar kita benar spesial, harusnya sebetulnya kita ke satu desa di Temanggung, ambil satu teknis dari basket tobacco, terus bikin stew dari itu. Atau kita harus ke satu area di Tasikmalaya, ambil satu teknik anyaman bambu. Jadi untuk
dapat yang benar-benar autentik dan baru, saya pikir kita harus sangat lokal. Dan jadi waktu itu santai jadi beli Jawa, dan ya saya juga masih ingat dari pameran pertama di Indonesia, saya bicara soal santai dan bilang kita kontemporer Jawa, ada Bu Engel dari Dialogue, dia bilang, saya malah rasa santai Jawa Tengah, bukan Jawa Barat atau Jawa Timur. Itu jadi orang bisa rasa ya kita hanya cari inspirasi dari Jawa Tengah. Jadi mungkin kalau sekarang saya pilih lagi, mungkin saya bilang oke, kita Central Java atau kita Jogja. Dan ya itu yang intersection kenapa Bu Baby mau ambil santai ya, karena kita coba sama dengan konsep kopi kecil selokal mungkin. Ya. Okay, jadi sebenarnya, jadi awalnya memang mau Jawa biar skupnya lebih besar. Tapi ternyata orang lihat ciri khasnya lebih ke Jawa Tengah ya, Central Jawa. Ya. Dan saya juga, kalau sekarang saya malah rasa, saya ada map di area DIY, dan kita ada di samping kota Jogja, kita ada 30-an klaster dengan kerajinan wayang kayu, batik kayu, wayang kulit, tenun. Jadi kita ada 30 sektor dengan kerajinan. Saya bisa bangun produk untuk 20 tahun ke depan tanpa harus ke area lain. Ya, jadi ya saya pikir kita harus explore benar-benar detail per sektor, per desa kerajinan. Ya. Itu mapping budaya ya, Mas Denis ya? Sorry? Mapping budaya. Kita harus mapping, memetakan budaya. Ya, itu memang a lot of sources ya. Sumbernya banyak sekali ya. Ya. Kalau kita ke Jogja tuh, Chris, emang Jogja tuh sumber ribuan inspirasi itu. Kalau kita ke sana tuh rasanya nggak pernah akan kosong deh inspirasi. Ya. Mulai dari nongkrong kopi di angkringan doang, itu aja. Minum es teh, minum es teh juga gitu ya. Menu kopiku itu yang baru biasanya keluar kalau aku lagi nongkrong di angkringan. Oh, ya. Oh, lucu juga ya kalau namanya ini gitu ya. Misalnya, lucu juga ya kalau ditambahin kayak apa batu bara itu yang khas Jogja itu. Oh ya. Juga yang gitu. Dicepetin. Ya. Benar. Dan untuk saya untuk bangun produk, kalau kita ada ide baru, material atau skill apa aja kita perlu pasti ada di area Jogja. Jadi nggak pernah saya harus batal ide atau proses prototyping karena pasti ada. Jadi sekarang saya mulai sedikit lebih komunikasi dengan desainer-desainer dari Cologne. Jadi ada ide bangun 1-2 produk sama mereka, terus saya kirim map dari Jogja dan ide ada kerajinan seperti apa, terus mereka nggak bisa they can't believe it ya, masa itu semua di satu area. Dan jadi mereka bilang oke, mau ada elemen anyaman ini kita bisa pakai seperti apa, terus saya bisa kirim 10 pilihan. Jadi sebetulnya area Jogja untuk desainer itu banyak banget ya, banyak sekali. Tapi Denny sambil jalan presentationnya, saya mau tanya, kadang-kadang ada orang yang bilang begini, itu memang menjadi strength point dari foreigner nggak sih ya? Maksudnya kadangkala foreigner yang masuk yang ke Indonesia itu mereka bisa melihat melihat kekayaan Indonesia yang banyak seperti itu ya. Sedangkan orang Indonesia sendiri mungkin gimana Mbak Baby? Terlalu sering lihat sehingga akhirnya mereka tumpul gitu sensitivitasnya atau gimana? Atau karena orang bule lah gitu, kesannya bule yang masuk ke lokal terus kemudian lihat wah ini bisa diiniin, ini bisa diiniin gitu. Memang kan ada pepatah kali ya. Keindahan tuh baru bisa dilihat kalau dari jauh. Kalau kita terlalu dekat,
kita nggak akan bisa lihat keindahan itu secara utuh gitu. So, perlu distance, perlu jarak untuk bisa melihat. Jadi kalau kita misalnya kita keluar Indonesia, baru kita kangen kan sama Indonesia, Iya. lihat indah banget gitu. Jadi orang luar bisa melihat keindahan itu lebih daripada kita, pasti gitu. Ya. Karena mereka jadi the outsider ya, mereka lihat the outsider, terus mereka ke Indonesia, mereka terkagum ya, sama kayak teman-temannya Mas Dennis di Köln tuh, lihatnya tertakjub-takjub kali ya. Mereka surprise gitu ya, dengan a lot of sources and a lot of teknik gitu ya. Teknik woven, teknik anyamannya, mungkin join-nya, crafting-nya ya. Ya, yang saya lihat di Indonesia banyak desainer muda emang sedikit kurang suka dengan bahan yang natural ya, dan kerajinan manual mungkin, karena banyak bahan natural masih ada kurang satu step inovasi biar jadi bisa lebih rapi atau lebih durable atau apa. Jadi contoh bambu atau anyaman pandan, kita lihat bahaya pecah atau jamur atau teter, dan kita hanya pakai murah-murah untuk struktur selama bangun rumah. Jadi ada persepsi itu bahannya nggak bisa mewah, dan ya jadi di banyak sektor dan banyak material yang sedikit kurang itu research tentang material. Jadi kalau orang udah bisa lihat bahwa bambu bisa mewah seperti ini, mungkin lebih banyak yang juga bisa mau mendesain dengan bahan itu. Jadi kalau sekarang Singgi mendesain sepedagi dari bambu, orang bisa lihat mewah seperti apa, pasti juga akan ganti persepsi. Tapi masalahnya yang sampai bahan baru ini matang untuk bisa pakai untuk produk kontemporer, banyak step research, harus invest banyak waktu dan uang, dan itu jadi ya beberapa produsen atau desainer lokal juga nggak mau investasi uang dan waktu sampai bahan baru bisa matang untuk produk mewah kontemporer. Iya, karena ya mau nggak mau harus ada R&D ya, research and development ya. Karena saya ingat waktu Mas Dennis bikin ini ya, furniture bambu ya, saya sampai surprise gitu karena bentuknya benar-benar nggak kelihatan bambu lagi gitu ya. Dan konotasi furniture bambu kan kadang-kadang juga orang lihatnya ya cuma buat rumah kampung gitu ya, di rumah di kampung-kampung gitu. Sedangkan begitu di treatment bambunya itu bagus banget ya, bisa ditaruh di rumah mewah atau bakalan di hotel kali ya, karena ada treatment yang mungkin orang awalnya nggak kepikiran, tapi itu harus mungkin dilakukan supaya mereka bisa mengeksplor, memaksimalkan si ininya ya, si strength point dari si bambu ya. Ya. Tapi memang ya kalau kita bicara material natural ya, itu bukan cuman looks loh. Aroma itu juga pengaruh loh. Di Kopi Kecil di Abu Dhabi itu kan kita lokasinya di tengah mall gitu kan, dan bangku-bangku kita adalah bangku-bangkunya Mas Dennis, bangkunya santai kan, dan sebagian besar adalah dari kayu jati, ya kan. Nah itu pernah waktu kita pertama kali buka gitu, aku lagi beberes gitu ya. Tiba-tiba ada satu turis, memang itu kayak daerah turis, mall itu banyak banget turis yang datang, dan turis itu dari Eropa, dan dia datangin aku. Kalian pasti dari Indonesia ya, dia bilang gitu. Kenapa? Aku bilang, it's a thick wood smell, dia bilang. Itu benar-benar aku bagian, oh ya, kamu bisa, iya ini bau thick, is Indonesian thick, dia bilang gitu. Dan itu amazed banget sih, bangkunya Mas Dennis tuh. Aku semprot aroma jati. Ya, tapi betul. Memang benar loh, semenjak dia ngomong begitu tuh, aku setiap kali datang ke situ, beneran sih. Jadi area itu tuh, areanya si Kopi Kecil itu bau kopi dan bau jati. Oh, nice ya. It's very good smell. Beneran. Makanya dan itu bisa buat nostalgia ya, nostalgic banget kalau mungkin orang-orang Eropa yang transit gitu ya,
Iya. terus kepengen ke Asia atau sudah dulu pernah liburan ke Jogja segala, itu mereka sangat bisa interesting banget gitu ya, Mbak ya. Apalagi kalau di pabrik kita baru ke Tamjati. Jadi kalau Oh ya? saya lewat, saya juga selalu sedikit. Bayang nggak tuh Mas Dennis kopi sama tik, cobain deh. Oh, enak deh. Enak banget baunya, bener-bener luar biasa, baunya enak banget. Tapi Wah, itu perlu dicoba tuh, bikin aromaterapi. Iya. Kalau di mahoni atau mindi nggak ada yang aroma. Tidak sekuat jati kan? Oh, tidak sekuat jati ya, betul. Benar. Oke. Terus apa kita lanjut yang lanjut ke yang selanjutnya? Nah, itu pas dengan yang Bu Baby bilang tadi, inspirasi di angkringan. Saya juga itu di dalam keraton dekat Alkit ya. Terus kadang-kadang saya juga nongkrong di situ untuk minum kopi. Terus saya pikir itu yang ya dari perspektif interior dan mebel itu yang bagus. Emang setiap sore orang bawa semua mebel ke sana ya. Jadi terus ada bangku, ada yang meja. Terus kalau hujan kita bisa ada atap. Terus ada beberapa stul. Jadi sangat mobile dan fleksibel ya. Jadi satu orang bawa semua itu dari rumah. Jadi saya suka yang mobile dan fleksibel, dan saya suka perasaan di angkringan karena yang spesial di angkringan kita semua sama ya. Ada satu lawyer, ada satu banker, ada satu tukang yang kerja yang manual, tapi di angkringan semua langsung ngobrol ya. Jadi nggak ada social class di angkringan. Jadi itu yang 2-3 poin yang saya sangat suka dari angkringan dan mau coba bawa ini ke dalam mebel. Nah, dan jadi dari rasaan yang kami mau transportasi, untuk set yang ini saya kerjasama dengan Singgika Tono, dan kita bicara soal angkringan apa yang spesial. Terus dia ada ide seperti di slide selanjutnya, Sarah. Ya, jadi ini dari collection pertama dari Santai waktu kita baru mulai, itu dari tahun 2014 atau 2015. Jadi ringan, fleksibel, mobile. Jadi kita pilih kayu mahoni waktu itu karena sedikit lebih ringan. Terus banyak elemen anyaman yang nggak terlalu berat. Terus kursi lipat, jadi gampang di store. Dan kita pikir, oke, angkringan kalau semua di store hanya perlu satu tempat yang sangat kecil, mungkin pas untuk apartemen di kota yang mungkin kadang-kadang juga tidak banyak space. Jadi mereka hanya ada space untuk satu meja yang harus untuk makan, main, kerja, dan fungsi apa lagi. Jadi kita mau bikin meja yang multifungsional, jadi kita kasih yang elemen yang bisa dilipat, dan lantai kedua dengan anyaman juga untuk simpan laptop, untuk simpan buku atau apa aja, biar di atas kita cepat bisa ganti fungsi. Jadi itu step pertama dari angkringan, bagaimana bisa masukin ke dalam produk. Dan untuk bahasa desain itu juga dari huruf Honosoroko. Jadi ada elemen tipis tebal dan ada garis yang bisa lanjut dari satu area sampai ujung produk. Jadi di kursi bisa dari satu kaki belakang sampai kaki kedua di samping, itu satu garis yang bisa teruskan, dan di meja juga sama. Nah, itu step pertama. Terus step kedua, terus slide yang selanjutnya. Jadi ini kursi nong, itu satu generasi yang selanjutnya. Dan nong karena nongkrong, jadi ada kursi nong sama meja krong. Ya, nongkrong. Ini bukan ide saya ya, itu Singgi yang sedikit lebih keren. Di twist ya, di twist. Nongkrong. Nah, dan ini satu level yang sedikit lebih abstrak dari ide awal. Jadi di desain ini, di area sandaran kita lihat dua garis yang sambung di situ untuk dapat satu sandaran yang lebih
tinggi, lebih tebal. Terus kalau kita udah ke samping kedua, buka lagi ke 2 garis yang ke lantai. Jadi ya, di generasi pertama masih ada line yang double, jadi ada area yang lebih tebal. Kalau di sini kita hanya tebal di area sandaran. Nah, ini tadi satu produk yang ada di Abu Dhabi. Ya, nah ini dia benar. Ini kursi ini ya. Kursi ini kelihatannya kan kecil ya, tapi ternyata begitu didudukin oleh para sheikh-sheikh yang lumayan gede gitu, istri dem loh. Oh ya? Bener fit banget dan duduk dan mereka nggak mau berdiri, nyebelin juga jadinya. Kena stuck. Suruh beli kopinya lebih banyak, Mbak. Oh, itu strategi ya. Kita desain kursi yang orang udah nggak bisa berdiri, jadi malu, mereka pesan siang, malam. Nah, salah kursinya soalnya judulnya, title-nya nongkrong sih. Jadi nongkrong lama. Nongkrongnya lama. Benar. Ya. Oke, terus untuk produk kedua di sana itu yang stool wongku dari bambu. Jadi yang tadi satu produk contohnya yang kita dapat inspirasi dari elemen gaya hidup, ya yang ini yang kita dapat inspirasi yang material yang hanya ada di Jawa Tengah. Nah, yang spesies ini yang giant bambu hanya ada di beberapa area di Thailand, Vietnam, sama Indonesia. Jadi itu yang spesies yang paling besar dengan diameter 15 sampai 20 cm ya kalau udah benar-benar tua. Ini apa? Bambu betung? Iya, bambu betung. Itu yang keren dari bambu betung. Itu bisa dapat papan yang dinding tebal sampai 1,5 atau 2 cm dan satu pole 20 meter hanya perlu sekitar 4 tahun sampai benar-benar matang, tua, dan kuat sekali untuk pakai untuk mebel. Jadi kalau dibanding dengan kayu jati, kalau kayu jati di santai kita pakai yang diameter 40 atau 45 up, itu bisa 35 sampai 45 tahun. Jadi ini hanya 10% dari waktu itu, dan juga konsumsi banyak CO2 ya selama growing process. Jadi ini untuk banyak orang Indonesia itu bahan yang kuno dan murah. Kalau untuk pasar Eropa itu yang paling sustainable semungkin ya. Kita di Eropa kita nggak ada bahan yang siap untuk mebel di 4 tahun ya. Jadi ini mungkin hanya rotan atau bambu yang bisa cepat sekali seperti ini. Iya. Nah, berarti dalam 4 tahun tumbuhnya sudah diameternya segitu ya, 20 cm ya. Nah, jadi 1 tahun itu udah panjang 20 meter. Wow. Udah stop grow ke atas. Hanya dinding yang makin lebar. Ya. Jadi ini bahan yang bagus paling, ya asik. Dan semua ilmu, pikiran, inspirasi ini dapat dari Eko Prawoto yang emang sangat-sangat mengerti semua opsi bambu, dan dia bilang dia pikir kalau kita pengen struktur yang lebih ringan, lebih linear, yang tidak bulat dan berat, asiknya yang betung, dan kita belah papan untuk dapat struktur double plank structure, dan itu inspirasi dari yang di foto kiri dari struktur yang dulu pakai di atap di Joglo ya, sebelum struktur-struktur yang ke atas dari kayu solid, sebelumnya sering dari struktur bambu yang double. Dan biasanya di bawah atap tadi ada anyaman bambu kan, jadi dulu semua dari bambu. Ya, dan produk pertama itu amben lincak, dan ya setiap kali kita mengerti material sedikit lebih baik, kita juga ada step bisa lebih ringan atau ada detail joint baru. Dan next slide. Dan setelah 3-4 tahun kita cukup mengerti bambu, kita jadi bisa mendesain yang stool wongku. Jadi kakinya gunakan struktur double plank.
Jadi kaki ada kekuatan dari situ. Terus di tengah ada struktur X, yang itu kita pakai bambu di laminate. Jadi kita bisa dapat papan yang tebal 8 mili, lebar 4 cm. Terus kita laminate 3. Dan di tengah ada struktur kit. Dan dari 3 papan itu, 1 yang tembus ke kaki. Jadi tidak ada join palsu dari luar atau apa, itu jadi 1 papan panjang yang tembus di kakinya. Terus yang atas, Mas Dennis, bangku ini, si stool bangku ini ya, stoolnya ini stool yang benar-benar Instagramable banget buat di Kopi Kecil Abu Dhabi. Karena kita juga ya, ada Mbak. di tengah ya, kita nggak punya wall, kita nggak punya dinding yang tempat orang foto-foto kan. Jadi kita punya stool yang simple dan cantik ini, dan mereka menaruh gelas take away-nya Kopi Kecil di atas itu dan foto-foto gitu. Lucunya. Karena mereka juga kan biasanya budaya mereka tidak mau foto dengan wajah kan, mereka sangat mau difoto dengan wajah. Jadi biasanya cuma dengan jari dan tangan, dan dia taruh di bangku ini. Dan bangku ini jadi Instagramable banget. Kita nggak punya wall, ini pengganti wall. Jadi buat background fotokopi ya. Desainer yang perlu Instagram sudut-sudut untuk Instagramable itu nggak perlu selalu dinding, bisa bangku, bisa yang satu dan cantik gitu. Ini saya pertama kali lihat ini waktu di Kasa ya, Mas Dennis ya. Iya, betul. Berapa Kasa. Ini takjub sekali bahwa wow, ternyata bambu bisa semewah ini penampilannya ya gitu. Karena selama ini kan kita konotasinya bambu ya yang kayak rumah-rumah bedeng di kampung gitu dengan bambu betung yang besar-besar, terus yang bulky furniture gitu ya. Tapi kalau yang ini sangat slim, modern sekali gitu rasanya. Tapi ini sampai sekarang ya, kalau di santai kita ada proyek untuk kantor atau apa, kantor untuk level job yang lebih tinggi, biasanya orang nggak mau. Jadi kalau kita tawarkan sofa bambu, jadi interior desainer suka, tapi jawaban dari direktur, komisioner atau apa, itu bahan murah untuk konstruksi bangunan apa, tapi bukan untuk mebel saya di kantor. Jadi dengan produk bambu di level itu kita masih kalah. Jadi mereka pasti pesan yang jati atau imported white oak, tapi mereka nggak percaya yang bambu. Jadi belum bisa lihat yang mewah dari bambu. Wah, ownernya kurang muda itu, kurang yaut. Biasanya kalau orang generasi muda kayaknya suka kali. Ya, betul. Jepang gitu, karena kalau owner mungkin yang baby boomer kali ya yang merasa ini murahan gitu. Tapi kalau maybe the generation will be like a more younger, I think this is like betul. Yang di bawah 40-an atau 35 pasti udah bisa mau ya ada persepsi lain. Tapi untuk yang sedikit generasi di atas itu belum bisa apresiasi nilainya. Jadi ini sedikit challenge saya yang belum saya realisasi. Harus ada beberapa video untuk kasih tahu soal proses juga, karena itu proses tebang, proses ke oven, proses diobati sampai benar-benar bisa pakai, untuk itu proses yang sangat lama, sangat teliti, sangat susah. Jadi mungkin kalau orang bisa sedikit lebih mengerti prosesnya, mungkin jadi juga bisa lebih apresiasi. Nah, ini detailnya bagus ya. Ini ada yang Mbak Rina mau tambahin. Wah, ini udah ada chat banyak. Ya, Dennis, aku ingat pertama kali ketemu Dennis kita berapa tahun yang lalu ya, Dennis ya? 2016. Ya, 2016. Nah, itu pertama kali menggegerkan dunia lah ceritanya. Jadi memang narasi udah penting banget, narasi gitu. Jadi ceritanya Dennis tuh memang dari awal udah sangat kaya.
Dan terus berkembang sampai ingat juga dengan kursi yang ini aku juga punya satu ya, Dennis. Ya, betul. Wah, aku belum beli nih. Ayo. Aku punya kursi ini satu, dan aku taruhnya pas di sebelah tempat tidur karena nggak boleh ada yang pegang-pegang. Jadi ini ya, Kayak pet. jadi artwork. Enggak, bener kata Dennis gitu. Jadi yang apresiasi kursi ini kan belum tentu semua orang ya. Mungkin kalau orang yang tua pikirnya ini buat dingklik kan, buat misalnya ada barang di atas terus dia injek gitu kan, gimana sih rasanya? Jadi sangat luar biasa lah perjalanan Dennis, explore terus, dan memang dari awal aku waktu itu punya pernyataan bahwa ya interior designer lah yang menggunakan kursi-kursi desainer produk lah, maksudnya kursi-kursinya Dennis gitu. Dan menarik lah bisa conversation ya di sini ya sama Mbak Baby ya. Ya itulah. Berarti satu visi Mbak antara owner kopi kecil kafenya dengan desainer furniture. Ada conversation di sini dan menarik. Rina, you forgot one part of the story. Yes. Of the dingklik. You burned the fabric with your hair blower. Iya, aku balikin lagi. Oke, sorry. Mute Mbak. Oh ya, nggak lama lagi cepet balik, langsung dikirim sama Dennis, udah bersih lagi. Aku udah sekarang jangan taruh di mana-mana, ini barang yang sangat gak boleh. Masterpiece itu. Bayang ya ditaruh di coffee shop tuh sebenarnya orang-orang mungkin apresiasi ya yang di toko dan di restoran punya Mbak Baby gitu kan. Jadi apresiasinya dapet lah gitu, orang malah ini as a artist gitu, bagus. Ya, jadi penerimaannya bagus. Yang bikin spesial yang anyaman di atas ya, dan yang anyaman di atas itu juga satu detail yang di kerajinan bambu tradisional untuk basket kecil ada beberapa yang pakai yang detail atas. Tekniknya dan waktu kita lihat detail ini waktu itu dengan satu pemagang dari ITB, terus kita pikir wah menarik karena jadi pasti untuk optik karena kelihatan kayak crown, tapi juga ada elemen yang bikin sedikit lebih langkung dari anyaman lurus, terus ada round rotan, jadi gradasi dari yang lurus ke jog. Jadi ide dua mulai dari lihat basket yang kuno itu, dan kita pikir wah ini satu gradasi yang menarik dari ring samping jog ke topnya. Jadi detailnya bagus dan kuat. Ya. Very kuat. Iya. Ikat. Ya. Nah, dan itu hal-hal seperti ini, beberapa basket ada banyak macam yang kita bisa dapat ide untuk stul baru atau apa. Jadi di Desa Temanggung dekat rumah Pak Singgi ada basket yang pakai leaf dari tobacco. Itu juga sangat menarik juga. Udah lama saya rencana bikin detail jok dari situ. Jadi memang kita dengar tadi dari Pak Rusli, awalnya saya tidak dari background desain ya. Saya tidak belajar desain, jadi saya tidak mengerti desainer lain dapat inspirasi dari apa, tapi kalau saya pasti dari produk-produk yang kuno atau yang dari daily life yang dapat inspirasinya. Ya. Oke. Iya, ini bagus sekali ya. Jadi sebenarnya kadangkala mungkin yang kalau mahasiswa furniture design mungkin banyak yang harus belajar yang begini ya, bahwa detail estetik itu juga mensupport construction gitu ya, konstruksi, supaya jangan terjebak hanya estetik ukir-ukiran aja ya gitu. Benar nggak, Mas? Ya,
itu selalu sambung ya. Jadi yang detail juga yang joint yang tembus itu jadi enforce kekuatan, tapi juga satu highlight optik ya, yang tadi Ya, karena betul. dari samping kita jadi bisa lihat muka bahan, struktur kapila, jadi malah lebih kuat, tapi juga lebih cantik karena ada Ya, satu detail lagi yang bikin special. Ya. ya. Biasanya kekuatan kursi furniture design itu seperti itu ya, gitu. Makanya misalnya kayak seperti Scandinavian furniture, mereka selain estetik, mereka juga kuat karena the aesthetic support the construction ya, gitu ya. Ya. Betul. Oke. Ada lagi yang mau dicerita? Ya, Sar, ayo lanjut, Sar. Nah, karena latar belakang aku arsitek, aku di training sebagai seorang arsitek gitu ya. Walaupun akhirnya aku memilih bukan sebagai arsitek yang mendesain gitu, tapi aku berpikir sebagai seorang arsitek gitu, benar-benar jadi terstruktur gitu kan. Nah, aku memulai kafeku itu dengan mood board gitu. Dan ini adalah sedikit banyak mood board yang aku pengen tampilkan di Kopi Kecil di Abu Dhabi. Yang pertama adalah Indonesian Smile and Hospitality. Jadi Kopi Kecil benar-benar harus merepresentkan senyumnya Indonesia dan keramah tamahan Indonesia gitu. Ada satu cerita lucu gitu. Barista-barista aku kan semuanya orang Indonesia. Dan mereka rata-rata bahasa Inggrisnya pas-pasan banget, apalagi bahasa Arab mereka nggak bisa. Jadi waktu teman aku nanya gitu, baristanya udah siap belum? Bisa nggak bahasa Inggris dan atau bahasa Arab? No. Lantas dia bilang, lantas gimana? Aku bilang, mereka bisa smile gitu. Smile, oke? Smile ya, body language ya, Mbak. Dan itu terbukti survive, mereka bisa survive dengan sekarang, dan sekarang akhirnya bahasa Inggris mereka udah mulai bagus gitu, dan dengan sedikit bahasa Arab gitu kan, tapi semua diawali dengan senyum doang. Udah gitu, aku juga membawa Indonesian Custom and Culture gitu ya. Jadi semua seragam kita tuh di sana mereka pakai kopiah. Nah, itu terinspirasi dari bokapku, bapak gitu ya, yang suka banget pakai kopiah gitu. Dan ini menurut aku topi Indonesia banget gitu. Bahkan ada satu customer kita gitu dari Singapura gitu, dia jauh banget gitu ya. Dia datangnya ini pasti Indonesia ya gitu, gara-gara ngelihat kopiah ini. Jadi barista-barista kita semua berkopiah gitu. Lantas kita juga membawa artisan-artisan kerjaan-kerjaan artisan. Jadi kita ada kayak map, Indonesian map gitu, dan dibuat di Boyolali. Dibuat benar-benar manual di Boyolali dan kita bawa ke sana. Juga seragam-seragamnya itu dari karya-karya artisan di Troso kita pakai di sana. Pakai tenun ya? Ya, ini foto yang kecil ini nih, Mas Denis lihat nggak? Nih, lihat. Nah, so ini really Instagramable banget. Ini Instagramable banget di Kopi Kecil karena kita nggak punya dinding, jadi mereka memfoto kopi-kopi itu di atas stool-stool itu, gitu. Jadi kadang-kadang stool ini tiba-tiba hilang kemana gitu. Kata bilang, kenapa ya ini kok nggak di sini? Tiba-tiba dia ada di ujung mana gitu. Karena buat foto-foto udah movable, udah dipindah-pindah buat background foto. Buat moto-moto inilah gitu. Gitu. Dan ini bangku di sebelah kanan ini adalah bangku yang Nong tadi dan benar-benar ergonomiknya banget, bagus banget ergonomisnya gitu. Sehingga kafeku yang nggak besar ini gitu ya bisa lumayan banyak jumlah bangkunya. Gitu, jumlah seatingnya, areanya, karena dia tuh kecil, compact gitu, tapi benar-benar enak didudukin, gitu. Gitu. Lanjut, Sar. Nah, ini beberapa desain kita yang ada yang sebagian udah kita kerjakan. Ini kita bawa bemo juga kita bawa. Ini jadi setiap kali kita exhibition atau kita kayak kayak pameran summer expo gitu di luar, di mana kita pasti keluarin bemo ini.
Dan bemo ini kayak barang langka banget di sana gitu. Ikonik banget gitu ya bawa bemo ya. Ya, kayak di kanan nih, paling kanan atas nih kita di salah satu ulang tahunnya kayak perusahaan besar banget di sana dan kita keluarin bemo kita gitu. Tapi kalau di sini kayak malu gitu ya. Tapi kayaknya di sana kita bangga banget dengan bemo kita ini. Ini mobil buatan Indonesia atau? Ini dulu pernah jadi kayak kendaraan umum, Mas Denis. Dulu. Public transportation like microlet. Like gitu. Oplet. Di Jogja oplet nih. Ya, gitu. Nah, ini nih kopi kecil yang di Marina Mall, ya sebelah kiri. Yang ini kalau ini di rumah sakit gitu. Ini benar-benar semuanya desain kita Jati. Nah, ini yang ini nih. Ini kayu bangku-bangku Jati ini yang membuat aroma sekeliling mall itu menjadi Jadi memang mendesain itu nggak hanya please in the eyes ya, nggak hanya enak di mata, tapi juga bau-bauan itu ya, indera lain pun ini ya Mbak ya. Jadi kalau kita mendesain, kita harus benar-benar membawa semua indera. Betul, betul. Bahkan kalau di kafe ini berarti indera penciuman sangat penting juga kan berarti. Iya, kan? Betul. Aroma kopi, aroma jatinya ya, teakwood-nya ya. Jadi lain kali kita harus tambah elemen kulit sapi. Itu sangat enak juga. Benar banget. Ya, dan saya bisa tanya harga lebih tinggi lagi ke Bu Baby. Boleh tuh didesain baru lagi, ada pakai leather ya, kulit. Ya, kita jangan kerupuk kulit ya. Kerupuk kulit. Kita sedang explore anyaman kulit untuk jok kursi santai dan apa itu. Saya juga sangat suka rumahnya. Iya, aroma kulit. Apalagi kulit kalau makin tua, makin aging itu, wah, itu looks-nya bagus sekali ya. Saya juga suka. Baunya juga vintage loh, Chris. Kulit tuh kalau lama. Iya. Nah, yang terakhir dari aku, coba share yang terakhir. Nah, ini proposal kita lagi siapin untuk kopi kecil di salah satu lokasi di Abu Dhabi. Ini baru mungkin akan kita laksanakan setelah COVID nanti kalau COVID berlalu. Nah, ini memang pendekatan kita agak berbeda. Ini kita lebih kayak kita mau menampilkan details gitu. Ini detailsnya tapi detailsnya lebih ke Arabic details dengan warna-warna putih gitu. Jadi di sini benar-benar kita pengen banget detailsnya keluar gitu. Dan ini memang lampu-lampunya juga kita desainnya rencananya mau pakai anyaman bambu gitu. Kita bawa bambu ke sana gitu. Nah. Jadi tetap pakai lokal material Indonesia ya, Mbak? Ya. Semua lokal material. Even ini nih karung-karung ini membawakan aroma yang berbeda juga loh. Oh iya, benar-benar. Ya, ini aroma ini karung-karung ini dengan kopinya aromanya benar-benar mix. Makanya kita taruh di depan supaya welcoming banget. Welcoming kafenya gitu. Betul. Ya. Terakhir, sekian. Oke. Thank you sekali. Aduh, ceritanya santai-santai gini, tapi banyak nih dapat insight ya, banyak dapat pengetahuan nih, bagaimana filosofi membuat sebuah desain dan storytelling di balik desain and furniture produk ya. Itu senang sekali nih kita ngobrol ya nggak, Mbak Rina? Paling tidak, sebenarnya memang kita rencananya waktu itu memang begini, Mbak Baby dan Mas Dennis, bahwa HDI untuk tema Indobuildtech kali ini memang kita membawa quality living ya, Mbak Rina ya, bahwa quality living adalah tema besarnya kita HDI untuk Indobuildtech, sehingga apa nih ceritanya supaya quality living itu kan bisa berbagai macam ya, gitu, berbagai sisi pandang, sudut pandang gitu, dan kita mendapatkan bahwa kopi salah satu adalah quality living untuk Indonesia dan sudah mendunia juga gitu ya kan. Terus nanti hari keduanya lebih ke healthy and spa wellness. Jadi ini kita akhirnya makanya dapat ide mengundang Bu Baby dan Mas Dennis bagaimana bercerita tentang quality
produk yang bagus gitu ya, baik itu produk kopi dari Indonesia, kopi yang berkualitas dan furniture yang berkualitas gitu ya, dengan nafas lokal konten tapi tidak kuno gitu, tidak ke ini ya, tidak ke tidak tetap up to date gitu, bahwa something yang up to date, not only cuma kuno. Kalau orang bilang wah dari Indonesia pasti etnik gitu ya kan, ternyata kita bisa melihat bahwa Indonesia tidak harus etnik banget gitu ya, bisa modern contemporary ya. Mungkin ada pertanyaan nggak ya? Saya cek dulu ya di chat room. Kalau ada yang mau tanya silakan loh, atau kalau mau langsung, kalau misalnya merasa bahwa ini ada yang mau langsung ditanyakan, boleh di-unmute gitu. Di-unmute langsung ditanyakan ke Bu Baby atau ke Mas Dennis. Apa ada yang ini yang mau bertanya dari peserta? Ada yang komen tuh jadi kangen Jogja katanya. Iya, kangen Jogja. Tapi memang mungkin sampai lagu aja ya, lagu Katon aja juga kan, bahwa balik ke Jogja itu memang ada cerita-cerita behind-nya ya, bagaimana keseharian atau mbok-mbok yang pagi-pagi bawa ini aja. Aku kadang-kadang suka seneng gitu ngelihat bombo di Pasar Beringharjo atau apa, ngelihat apa, bawa bunga, jualan bunga aja, bunga tabur gitu aja, kadang-kadang ini ya seru gitu ngelihat mereka dengan masih pakai kebaya-kebaya gitu. Terus peralatan-peralatannya memang lucu-lucu ya, makanya kita harus sebagai orang Indonesia berarti harus cinta lagi budaya Indonesianya ya gitu. Harus lebih mulai memperhatikan nih mahasiswa-mahasiswa desain terutama ya. Mungkin matanya harus kayak Mas Dennis nih, matanya harus jeli melihat yang bisa dieksplor gitu. Untuk yang peserta jangan lupa absen ya, link absennya sudah ada di chat room gitu, mungkin supaya nanti mendapatkan sertifikat dari HDI, nanti bisa nanti ini oleh admin Mas Adin. Gitu. Nih ada yang tanya ini siapa? Oh, ada dari Pak Dimas, Mas Dennis, tantangannya buat pabrik furniture di Indonesia apa? Sorry, yang pertama tadi saya tidak dengar. Apa? Ini tantangan membuat pabrik furniture di Indonesia. Tangan membuat. Bisa bantu? The challenge for the Indonesian factory furniture in Indonesia. Oh ya, tanyaan yang baik. Yang pertama bicara soal produk bambu, seperti saya bilang tadi, karena bahan tidak siap untuk langsung produksi dengan baik ya. Jadi kita harus banyak belajar, banyak coba sampai benar-benar ada produk yang saya bisa pesan rutin. Jadi awal santai mulai mendesain di area Jogja itu 2013-2014. Jadi masih semua baru, masih explore, terus ada ide-ide pertama untuk produk bambu, tapi kita harus banyak research. Jadi kita coba dengan partner produksi pertama di Jogja. Setelah 2-3 bulan dia masih entusias dengan kita. Dia rasa wah nanti pasti pesanan banyak lah. Setelah 1 tahun dia udah give up. Terlalu lama, terlalu banyak coba. Akhirnya kita pindah ke partner produksi yang kedua. Kita belajar, kita coba mulai produksi yang pertama, tapi masih banyak yang salah, masih yang harus perbaiki. Akhirnya dia juga nggak mau kerja dengan kita. Akhirnya kita buka tempat produksi sendiri untuk bambu, yang kita bisa laboratorium dan juga produksi sendiri. Jadi ya mereka tidak mau tunggu, tidak mau tahan sampai produk benar-benar matang dan tidak mau ikut belajar. Ya, jadi terus waktu itu partner produksi bilang, nah kalau di sini juga dengan karyawan mereka nggak suka belajar yang baru. Jadi mereka suka ini 1 sendok ini bikin 1000 kali. Jadi udah nggak ada step belajar atau apa. Jadi saya sangat frustasi dari waktu itu. Dari akhirnya kita buka tempat kecil tapi kita bisa explore sendiri. Nah terus di sektor mebel, di sektor di kayu solid, jadi dari awal ada partner produksi yang lain.
Itu ya challenge-nya di detail-detail kecil ya. Challenge diteliti dan benar-benar tunggu sampai lem kering, benar-benar kasih scoop dengan presisi. Jadi saya ada banyak masalah karena produknya kita coba ada desain yang cukup ringan, jadi kita harus sangat presisi dengan detail sambungan dan apa. Nah itu yang budaya benar-benar 100% ikut gambar dan benar-benar presisi. Dari situ saya sedikit berat. Jadi ya akhirnya akhir tahun lalu kita buka pabrik sendiri. Jadi sekarang kita bisa kerja dengan benar-benar kualitas yang kita ingin. Idealis ya, yang ideal. Berarti sebenarnya awal pertama adalah human resource ya, Mas ya. Human resource yang kecenderungan willingness to do research dan ya untuk kerja benar-benar rapi, itu yang saya sedikit susah di Jawa Tengah. Ya, ini ada Work Media, dari Work Media tertarik tentang kata pemetaan budaya. Boleh diperdalam maksud untuk kedua pembicara nih, pemetaan budaya, mapping budayanya, Mbak. Mungkin dia kurang jelas kan ya. Jadi gini, kalau secara garis besar gitu, sama seperti detailnya sih sebenarnya sama seperti kita mapping, oh bahwa di sini ada Jakarta, ada Jogja, ada Surabaya, di Indonesia ada banyak kota gitu kan. Nah sama, pada saat kita memapping budaya, kita memapping misalnya di Jawa Barat ada budaya apa aja sih, di Jogja ada budaya apa aja sih. Itu penting banget sebenarnya dilakukan dan belum kita lakukan ya. Padahal kan budaya kita banyak banget gitu. Jadi pada saat kita mau apa aja, mau bisnis kah atau mau mendesain kah, itu sebenarnya kita bisa tinggal ngeliat tuh petanya itu. Oh, kayaknya bisnis kalau mau bisnis furniture berarti nyarinya ke sini. Sebenarnya gitu kan, gitu. Jadi pemetaan itu memang perlu banget, dan itu kayaknya memang perlu riset yang cukup mendalam kali ya. Boleh dijadikan riset itu. Berarti itu bisa menjadi data resource ya, sumber data. Sumber data, benar. Bahwa kita misalnya di daerah sini dia strength point-nya adalah join yang seperti ini, atau kekuatan sumber alamnya apa ya, kayak mungkin yang Mas Danis tadi, misalnya bambu, daerah sini sumber daya bambunya paling bagus gitu, kualitasnya itu paling tidak di mapping ya Mbak ya. Betul, mapping. Dan budaya kita kan banyak banget, nggak cuman kayak ada tarian, ada lagu, ada kerajinan kriya gitu. Dan kerajinan kriya lagi, belum lagi kerajinan kriya itu macam-macam. Ada dari tembaga, ada dari tanah liat dan sebagainya itu, dan itu belum kita data dan mapping gitu. Iya, betul, memang belum tuh. Itu kekurangannya, sehingga nanti yang takutnya seperti Mas Danis awal bilang, generasi mudanya makin bekerja di tempat lain, akhirnya lama-lama budayanya, culture-nya hilang ya, extinct, punah gitu ya. Ya. Kita kan malah mappingnya keluar gitu. Di Korea ada apa aja sih? Di Jepang ada apa aja sih? Padahal kita lupa bahwa di Indonesia banyak banget yang harus kita lakukan ya. Nah, itu yang mapping budaya pas, karena saya ada satu teman namanya Fani Atmanti, juga dari Jogja. Pernah dengar? Bu Baby tahu? Itu tahu waktu kita mendesain untuk showroom. Mbak Fani yang Fani. Nah, dia arsitek yang sekarang tinggal di Jepang kan, tapi dia juga asli Jogja, sangat suka dengan budaya lokal di Indonesia. Dia baru rilis buku tentang ilmu arsitektur di satu pulau di selatan Jawa. Nias ya? Kok Jawa? Sumatera kali itu Mas Denny. Nias Sumatera.
Ya, sorry. Ya, mungkin saya ingat Nia salah atau geografi salah. Tapi pokoknya buku dia namanya Tanah Nusa. Jadi satu buku Oh, dengan cerita soal arsitektur kuno-kuno di situ. Itu satu step ke direksi yang tadi Bu Baby bilang. Ada profil ya. Instagram Tanah Nusa. Sangat Oh, Oh, itu kayaknya bagus tuh. pernah lihat Berarti tentang bisa ini. di-follow. Kayaknya cerita tentang Nusa Tenggara, NTT, segala itu deh. Ya, Avianti ya? ya, Fania. Oh, Nanti jadi itu tahu ada Mbak Fani. kayak wearable segala dong berarti masuk. Mbak Fani itu arsitek, S2-nya di Jepang. Nah, dan headline itu Indonesia Indigenous Knowledge Book Series. Jadi dia Nah, sekarang mulai dengan yang ini yang pertama, terus mau tambah-tambah ini. terus. Oh, Nah ya, oke. Itu hanya satu info mungkin contoh bisa ya. cari nanti karena saya pikir sangat menarik. Iya. Iya. Tapi memang kita kekurangan research itu ya. Memang database kita gitu. Mungkin siapa tahu HDI kali Mbak Rina mulai ada divisi research kita Yang sebagai bank data gitu. Menurut aku data itu kan sekarang penting ya. Ini yang pernah diinisiasi dengan Kementerian Kreatif lah gitu. Jump into setiap kota, bukan setiap kota ya, setiap daerah yang punya budaya beragam itu dicemplungin tuh desainer-desainer. Nah, yang aku dengar tuh dulu ada desainer interior, desainer produk, kuliner. Nah, itu sebenarnya proyeknya bagus gitu. Setiap daerah yang belum pernah digarap, dieksplor oleh para desainer. Nah, itu udah bener gitu. Dan sayangnya ya tahun ini mungkin programnya nggak berjalan. Nah, mungkin nanti kalau sudah ada lagi, sudah nggak COVID lagi, mungkin programnya bisa jalan, HDI ikut turut serta lah ya. Iya, Gitu. Karena kan kita tahu dari sisi interior perlu kolaboratif lah istilahnya gitu kan. Betul. Ini kan kolaboratif. Ya craft dan tenun lah yang biasa orang lihat kan, biasa orang explore, tapi dari craft itu sendiri kan bisa jadi inspirasi untuk nambah value ya, nambah value sebuah interior interior. Iya sih, menarik nih pemetaan budaya ini harus bersama-sama. Duduk bareng nih. Mungkin universitas, mungkin inisiasi Bu Ami, mungkin Bu Ami. Binus mau menginisiasi Bu Ami. Ya, tim riset yuk, barengan sama universitas. Universitas dan HDI. Bu Uli biasanya, Bu Uli tuh ada. Bu Uli. Mbak Didit juga loh, Trisakti tuh. Iya. Ada Mbak Didit tuh, Trisakti. Sebenarnya ini ya, sebenarnya waktu yang tepat ya sekarang kita udah nggak usah lihat-lihat luar deh. Kita lihat yang di sekeliling kita lebih masuk lagi, kita mendalami apa yang kata Denis tadi, benar-benar ngerasain gitu, terus explore lebih lagi, masih banyak lah yang belum kegarap. Iya, betul. Boleh saya tambah satu hal? Iya, silakan. Jadi saya pikir dua hal yang penting, yang satu yang arsip, yang dokumentasi ilmu yang sedang bahaya hilang, karena banyak yang masih pegang ilmu itu generasi tua. Jadi yang itu tadi tentang Nias, hal seperti ini, kalau saya tahu dari Keraton Jogja sekarang, anaknya Gusti Hayu, dia ada inisiatif besar untuk dokumentasi semua elemen budaya keraton di Jogja. Jadi ada website, ada Instagram, karena dia juga lihat banyak elemen udah hilang. Jadi ini satu step dokumentasi. Jadi ini Instagram account Keraton Jogja juga sangat menarik. Jadi kasih tahu kita hari ini info tentang apa di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi ini super cool. Nah, ini jadi satu, dokumentasi ilmu yang sedang bahaya hilang. Yang kedua, yang approach saya itu kasih desain yang laku, yang bisa gunakan kerajinan yang bahaya hilang. Jadi kita harus bikin kerajinan kuno,
profitable lagi dengan kasih desain yang laku. Karena kalau orang nggak dapat profit yang baik, mereka jadi pindah ke sektor yang lain. Jadi, betul. Jadi tanggung jawab desainer juga kasih desain ke sektor yang bahaya ilmunya Extinct ya, hilang. punah. Ya. Karena kalau kita ada, jadi di Jogja ada sektor bambu. Jadi Eko Prawoto pernah cerita tahun 80-an atau apa, ada satu desainer dari Jepang datang kasih beberapa desain, laku banget 20 tahun, jadi masih ada kerajinan 30-an rumah atau apa yang masih hidup dari waktu itu. Jadi efek desain yang gunakan skill dan bahan yang lokal bisa sangat efektif. Ya. Berarti yang desain-desain yang long lasting tapi komersial ya, yang diminati masyarakat ya. Dan itu bisa menghidupkan ya. Dan mungkin poin yang ketiga tadi aku pikir apa yang benar elemen budaya yang di Santai kita coba revitalisasi. Satunya elemen gaya hidup. Dan tadi yang kita bilang Jogja itu angkringan, becak, kaki lima. Jadi yang elemen yang ini juga sedang strengthening di disappear ya. Banyak resto baru buka, kaki lima udah nggak laku, semua pakai Gojek, yang becak juga hilang. Orang pergi ke kafe-kafe baru yang mewah sudah nggak santai di angkringan. Tapi itu yang kenapa kita mau ke Jogja, karena hal-hal itu. Jadi sayang sekali itu sedang diproses hilang. Yang kedua, jadi satu gaya hidup, yang kedua kerajinan itu yang paling dikelihatan di Santai, anyaman, ukir. Yang ketiga, style element bisa dari di Santai Hononcoroko atau elemen dari candi atau apa, jadi style element di architecture. Terus ya yang empat yang material yang kuno. Jadi ada di Santai ada 4 elemen dari budaya lokal yang kita coba revitalisasi. Karena yang kerajinan kalau orang duduk di samping anyam atau ukir itu juga satu elemen dari yang bikin indah kalau kita jalan-jalan di Jogja. Kalau orang udah nggak duduk di depan rumah anyam itu juga satu elemen yang hilang dari budaya. Yeah. The way of life-nya ya hilang. Ya. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena tak terasa sudah mau jam 5. Udah 20 menit. Selamat sore Mbak Baby, Mas Denny, Pak Kris. Saya ingin bertanya bagaimana menciptakan ambience yang nyaman dalam coffee shop seperti lighting, flooring, aspek interior. Itu ada dari Michelle, Mbak. Mungkin Mbak Baby bisa mau jawab. Yes, ya. Kalau aku sih pertama adalah kalau di kopi kecil sendiri kita penekanannya kepada manusianya. Jadi pertama yang kita kalau kita ngedesain tuh kita nggak langsung pengen bikin dinding kayak gini atau lantai seperti ini atau seperti ini, tapi yang pertama bagaimana berinteraksi antara si barista aku dengan tamuku gitu. Mereka itu harus ambience-nya harus dekat banget, close banget gitu. Jadi nggak boleh, aku nggak pengen orang masuk dan dia bisa duduk aja langsung gitu. Dia harus berinteraksi dulu dengan orangnya, baru dia bisa bertanya-tanya dan baru bisa duduk gitu. Jadi kalau mau menciptakan ambience yang nyaman untuk kafe adalah pikirin dulu siapa aja orang-orang yang ada di dalamnya dan posisikan mereka sedekat mungkin gitu. Jadi paling tidak berarti activity dan service, cara the way of service-nya yang mungkin dipikirin dulu ya Mbak ya. Flow. Baru nanti ketahuan flow-nya, terus ketahuan layout-nya, baru bisa ciptain ambience ya. Jadi yang lain itu kayak desain finishing dan itu adalah terakhir gitu. Kalau di aku pendekatannya selalu gitu. Makanya jadi lebih human ya, karena sesuai dengan logo kopi kecil ya. Jadi tangan itu benar-benar human sekali ya Mbak ya. Ya, ergonomik juga kan. Ya, jarang loh kafe yang pakai simbol logo tangan tuh jarang loh. Rata-rata kafe-kafe banyak kan yang simbolnya kopinya langsung ya.
Kalau nggak cangkir kopi ya. Ada yang itu juga kan. Drama Korea ini. Ini mah drama Korea. Ini pasti ada yang penonton pencinta drama Korea nih, apalagi work from home. Itu tapi sekarang lo satu coffee chain no? Ada kan? Ada. Ya. Aku kemarin. Oke, kayaknya untuk saat ini udah cukup kali ya. Jangan lupa ya yang webinar ini untuk absen supaya dan tidak sertifikatnya bisa terdaftar. Kalau nanti HDI mengeluarkan sertifikat, kalau tidak di absen nanti takutnya nggak ini. Tak terasa ya sudah 2 jam. Ternyata kita ngobrolnya dari jam 3 lewat dikit tadi. Dan hanya 19 slide loh. Waktu baby kirim ke saya pikir bahwa masa kita bisa bicara 1,5 jam dengan 19 slide, tapi ternyata bisa. Iya, ternyata bisa. Nggak kerasa ya. Gitu. Nanti kapan-kapan kita undang lagi, Mas. Ternyata bisa, apalagi di komen-komen sama aku ya. Iya. Ya, makanya ini kita ngobrol-ngobrol santai itu nggak kerasa. Tahu-tahu 2 jam. Terima kasih sekali, Mbak Baby, Mas Dennis. Terima kasih juga untuk kesempatan. Ya. Terima kasih, Mbak Rina, kita sudah dikasih kesempatan nih Binus juga untuk jangan lupa nih, ini. Tunggu, jangan lupa mampir ke website HDI. Nah, langsung nih. Nah, HDI ini ya, hdidki.org ya, ORG. Nah, ini pengurusnya nih. Ya. Oke, mungkin jangan lupa siapa yang belum masuk HDI mungkin karena kalau yang backgroundnya interior design sebenarnya kita pengennya masuk member HDI yang Mbak Rina ya, karena ini adalah asosiasi ini adalah asosiasi profesi yang melindungi profesi kita sebagai desainer interior ya Mbak. Ya, satu-satunya asosiasi interior di Indonesia. Silakan gabung lah. Gabung. Yang bagi yang masih mahasiswa juga boleh gabung ya Mbak Rina ya. Iya. Jadi nanti tinggal lihat mampir-mampir di website kita, bisa klik di keanggotaan ya. Jadi nanti kalau udah lulus mungkin bisa anggotanya di switch jadi dari anggota mahasiswa jadi anggota biasa ya. Jadi oke, terima kasih untuk sore ini acara Indobuildtech dan HDI dalam rangka Indobuildtech ini. Mungkin saya akhiri. Terima kasih semua Mas Denny sekali lagi, Mbak Baby, Mbak Rina. Terus ada dosen-dosen, mulai dosen dari Trisakti dan Binus juga. Tanpa disebut satu-satu. Keren banget. Siapa aja? Mbak Didit ada, masih ada Mbak Didit. Thank you Mbak Didit. Thank you. Dennis, thanks a lot ya. Yes, thank you too for inviting. Ada ini Bu Ami juga ternyata ada. Siapa lagi nih sampai dicek. Aduh, ada Ibu Mila Safitri dari Binus Bandung. Ada Mbak Mila. Hai, keren ada Mbak Mila. Banget dua-duanya ya. Aplaus. Ada Mbak Uci, ada Bu Grace, ternyata ada Bu Grace. Ada Mbak Ika juga. Ada Bu Ika. Keren banget Bu Baby, Pak Kris. Keren-keren Mas Dennis. Makasih. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi dengan mungkin ada dosen-dosen lain yang punya expert yang apa gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Rina ya. Undang-undang dosen lain kali ya, biar ngobrol-ngobrolnya enak. Oke, sampai berjumpa. Thank you. Terima kasih semuanya. Oke. Sampai ketemu Mas Denny. Nanti kapan-kapan main ke Jogja deh setelah pandemik. Nah, itu. Thanks a lot ya Dennis dan Bu Baby. Yoi. Iya. Saya klik leave ya. Dadah. Dadah semuanya. Bye. Ya, bye semuanya. Masya Allah.